Pada Kamis 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, meskipun mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Sejak pagi, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dan berbagai elemen masyarakat mulai memadati sekitar gedung DPR RI. Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Mahasiswa dan aktivis menilai revisi ini berisiko mengembalikan peran militer dalam urusan sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Kami datang karena melihat ada indikasi bahwa revisi ini bisa mengembalikan dui fungsi ABRI. TNI seharusnya tetap profesional dalam pertahanan negara, bukan kembali terlibat dalam urusan sipil, kata salah satu perwakilan mahasiswa. Selain mahasiswa, sejumlah aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga ikut serta dalam aksi demonstrasi ini. Mereka menuntut agar DPR membatalkan pengesahan RUU TNI dan mengedepankan dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan penting terkait pertahanan dan keamanan negara. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung siang hari pada Rabu 19 Maret 2025, demonstran sempat menghadang mobil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Supratman Andi Aktas, saat hendak keluar dari kompleks parlemen. Massa yang memblokade jalan meminta agar Supratman turun dari mobil dan menjelaskan posisi pemerintah terkait revisi UU TNI. Namun aparat keamanan segera mengawal kendaraan menteri agar dapat melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, aksi ini menjadi bukti bahwa publik masih merasa kecewa dengan minimnya transparansi dalam pembahasan RUU TNI sebelum akhirnya disahkan. Profesor Supratman Andi Aktas sendiri, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, merupakan sosok yang cukup berpengalaman dalam dunia hukum dan politik. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI dan aktif dalam berbagai pembahasan kebijakan hukum di Indonesia. Massa aksi yang menolak pengesahan UU TNI juga melakukan aksi simbolik dengan mendirikan tenda di sekitar kompleks DPR sebagai bentuk protes. Mereka menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir dan akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Seorang demonstran menyatakan bahwa isu ini bukan hanya mengenai tentara, tetapi juga tentang demokrasi. Ia menilai bahwa jika pemerintah dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, maka tidak menutup kemungkinan hak-hak masyarakat lainnya juga dapat terancam di masa depan. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat juga melakukan aksi pemblokiran akses masuk ke gedung parlemen sebagai bentuk protes terhadap kurangnya keterbukaan dalam proses legislasi. Guna mengantisipasi kemungkinan eskalasi, sebanyak 5.021 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait dikerahkan untuk menjaga keamanan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, personel yang bertugas telah diinstruksikan untuk bertindak persuasif dan tidak membawa senjata api. Di beberapa titik terlihat pasukan gabungan membentuk brigade untuk mencegah massa aksi mendekati pintu utama gedung DPR. Aparat juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan di sekitar kawasan Senayan. Meskipun ada beberapa gesekan kecil antara demonstran dan aparat aksi unjuk rasa ini. Menghadapi reaksi publik yang cukup keras, pemerintah menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme. Menteri Keuangan Sri Mulyati Indrawati yang juga hadir dalam rapat paripurna ini menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas negara, termasuk dalam anggaran dan pertahanan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan militer dan masyarakat sipil. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan kami akan terus mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi kepentingan masyarakat serta dunia usaha, ujar Sri Mulyani. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan pelaku pasar investor juga akan terus diperkuat.
untuk memastikan transparansi dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah tetap terjaga. Pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang menimbulkan reaksi besar di kalangan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil yang khawatir akan kembalinya peran militer dalam urusan sipil. Demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR menjadi bukti bahwa publik masih menginginkan transparansi dan partisipasi lebih luas dalam proses legislasi. Di sisi lain, pemerintah dan DPR berupaya meyakinkan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengancam demokrasi, melainkan justru memperkuat sistem pertahanan negara. Namun, aksi unjuk rasa yang terjadi menunjukkan bahwa polemik terkait UU TNI masih jauh dari selesai. Dengan adanya tekanan dari publik, masih terbuka kemungkinan adanya revisi lebih lanjut atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa undang-undang ini tetap selaras dengan prinsip reformasi dan demokrasi di Indonesia.